Baik, kita masuk bab yang kedua, yaitu tentang inseminasi buatan dan bayi tabung. Jadi dalam buku ini dijelaskan pengertiannya. Kata inseminasi berasal dari bahasa Inggris insemination, yang artinya pembuahan, ya, atau penghamilan secara terminologi, bukan secara alamiah, ya. Jadi pembuahan atau penghamilan, ya, secara terminologi seperti itu, tapi yang bukan secara ilmiahnya. Kata inseminasi, ya, dimaksudkan oleh dokter Arab dengan istilah at-talqih, ya, at-talqih, ya, dari fiil kata kerja laqaha yulaqihu menjadi talqihan, yang berarti mengawinkan atau mempertemukan, memadukan. Makanya bangsa Arab sering mengatakan, di sini dijelaskan laqahal fallamu nakhlahu, petani itu telah mengawinkan pohon kurma, jadi mengawinkan itu inseminasi. Jadi ada dua macam inseminasi, yaitu inseminasi alamiah atau natural, yang disebut dengan at-talqihut tabi'i, yaitu pembuahan dengan cara normal, ya. Kemudian ada yang artificial insemination, atau inseminasi buatan, yang disebut dengan at-talqihu as-sinai, ya. Jadi dua jenis daripada inseminasi, ya. Jadi kemudian juga dijelaskan, ada di sini di buku ini ada proses bayi tabung, ya. Jadi bayi tabung adalah bayi yang dihasilkan bukan dari persetubuhan, melainkan dengan cara mengambil sperma laki-laki dan ovum perempuan lalu dimasukkan ke dalam suatu wadah, ya, satu wadah. Nah, jadi di sini juga dijelaskan ada dua macam inseminasi. Yang pertama heterolog, ya, itu inseminasi buatan yang selnya bukan berasal dari air mani suami dan istri yang sah, artinya ada donor, ya kan, ada donor daripada donor spermanya, maka diambil. Kemudian ada inseminasi homolog yang berasal dari suami istri yang sah, ya. Kemudian hukumnya apabila, jadi menurut Mahmud Shaltut dalam buku ini, apabila sperma laki-laki dibuahkan kepada rahim istrinya, hal itu merupakan perbuatan yang sesuai dengan hukum dan syarak, serta perbuatan itu dibenarkan, ya, dibenarkan. Tetapi apabila perbuatan tersebut dilahirkan pada rahim wanita lain, tidak mempunyai ikatan perkawinan, itu tidak dibolehkan, karena sama saja dengan melemparkan manusia ke dalam lingkungan binatang dan tumbuhan dan mencampakkan derajat kemanusiaan dan derajat kemasyarakatan. Jadi seperti itu, ya. Akan tetapi ada pendapat yang tidak setuju dan melarang daripada hal ini. Ini pendapat dari Hamdi Zakzuk yang melarang bayi tabung dengan menyatakan, nah, kelahiran manusia yang pada awalnya bersifat naturalistik menjadi proses eksperimen. Jadi beliau tidak setuju dengan inseminasi buatan ini, ya. Akan tetapi dalam keputusan Muktamar NU tahun 81, ya, jadi dibagilah hukum bayi tabung ini. Yang pertama, apabila mani yang ditabung atau dimasukkan ke dalam rahim wanita tersebut bukan mani suami istri, hukumnya haram, ya. Artinya, ya, kalau ada donor sperma dari bukan suami istri yang sah, itu haram, ya. Kemudian kedua, apabila mani yang ditabung tersebut adalah mani suami istri tapi cara mengeluarkannya tidak muhtaram, jadi cara mengeluarkan sperma dari suami itu tidak dengan cara yang halal, maka hukumnya juga haram, ya. Maka hukumnya juga haram. Enggaknya dengan bagaimana cara mengeluarkan sperma laki-laki dengan cara yang halal, yaitu tentu dengan bantuan sang istri, ya, itu bisa dibahas lah. Jadi
Yang ketiga, apabila mani yang ditabung itu mani suami istri, cara pengeluarannya termasuk muhtaram, yaitu halal tadi, dibolehkan lah, dan dimasukkan ke dalam rahim istrinya sendiri, maka itu boleh, diboleh. Yang penting cara pengeluarkannya halal, tidak itu dibolehkan, ya, termasuk ke dalam muhtaram, ya, boleh. Boleh. Ini karena juga dalam buku ini dalilnya adalah hadis Nabi SAW, la yahillu li imri'in amana billahi wal yawmil akhir ay yusqiya ma'ahu zar'a ghairihi. Jadi tidak halal bagi seorang beriman pada Allah dan hari akhir menyiramkan air maninya pada tanaman orang lain, maksudnya pada istri orang lain. Tidak boleh. Kan? Jadi dijelaskan pula dalam Kanz al-Raghibin Syarah Minhajut Talibin, ya, ini seandainya ada seorang wanita melahirkan seorang anak yang diketahui bukan berasal dari suaminya, suaminya itu harus menafikannya, karena tidak adanya penafian itu mengandung unsur menentukan nasab anak itu kepadanya. Nah, jadi jika ada perempuan yang misal contoh punya anak yang bukan dari suaminya, maka sang suami harus mengatakan dengan jelas bahwa itu bukan anaknya, ya, tidak boleh didiamkan, ya, karena kalau didiamkan maka mengandung unsur untuk menentukan nasab anak itu kepadanya. Nah, itu pun ya seperti yang tadi, kalau dia berasal dari sperma laki-laki lain, maka saat anaknya lahir ya dibilang bahwasanya itu tuh bukan anaknya, seperti itu. Udah haram, ya kan, awalnya, karena nggak boleh. Nah, dalilnya yang tadi, dan harus dikatakan bahwa harus dinafikan, jadi tidak boleh didiamkan, ya, tidak boleh didiamkan, ya. Kemudian juga dijelaskan bahwa Dewan Pimpinan MUI tentang inseminasi, ya. Yang pertama, inseminasi dengan sperma dan ovum dari pasangan suami istri yang sah hukumnya mubah, ya. Sebab hal ini termasuk ikhtiar berdasarkan kaidah agama. Ini sesuai tadi dengan beberapa penjelasan tadi. Kemudian yang kedua, inseminasi yang sperma ovumnya diambil dari selain pasangan suami istri yang sah hukumnya haram, hampir sama. Jadi di bab kedua ini beliau berdua membahas tentang hukum bayi tabung dan bagaimana pandangan daripada syariat tentang bayi tabung ini, ya. Mungkin di ininya mungkin kurang lengkap, ya, tentang inseminasi ini, karena memang mungkin beliau berdua bukan berasal dari fan ilmu medis, ya. Nah, di sini bisa dijelaskan bahwa untuk inseminasi buatan sebenarnya itu ada ICI, ya, intracervical insemination, juga ada IUI, intrauterine insemination. Jadi sperma yang dikeluarkan kemudian langsung dimasukkan ke dengan alat, langsung dimasukkan ke rahim sang istri, ditunggu saat ovulasi, ya. Kemudian spermanya dikeluarkan di dalam, ya, kalau intrauterin dalam uterinnya dalam rahim, dan itu lebih meningkatkan chance untuk hamil, kan. Nah, biasanya prosedur ini bisa diulangi 3-6 bulan. Nah, semakin sering diulangi itu bisa makin meningkatkan daripada chance untuk hamilnya. Itu tentu tergantung dengan usia juga, ya, tergantung dengan usia juga. Dan ini paling cuma memakan waktu 10 menitan. Jadi SPOG-nya atau spesialis kandungan nanti masukkan paling 10 menitan. Nah, itu bisa dilakukan berulang-ulang untuk meningkatkan kemungkinan daripada hamilnya, ya. Jadi secara medik itu sangat safe untuk dilakukan, dan nyaris tidak ada efek samping, kecuali mungkin agak kram, ya, waktu pemasangan, tapi itu jarang sekali, ya. Rata-rata safe kalau untuk melakukan inseminasi buatan ini, ya. Ini mungkin bagi yang teman-teman yang belum mempunyai keturunan, ya bisa, ya kan, bisa dicoba cara ini.
Oke, demikian untuk bab yang kedua. Nanti kita lanjutkan bab yang ketiga, yaitu bab tentang masalah cloning, ya, bagaimana hukum cloning dalam pandangan Islam. Ya, demikian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.